Halo teman-teman semua. Video ini lanjutan dari trip sebelumnya ya, part 1 perjalanan Jakarta ke Madiun. Dan yang ini menelusuri jejak masa kecil saya. Sebenarnya bukan jejak masa kecil sih ya. Dulunya saya tuh kalau Idul Fitri sering banget pulang ke kampung ini di Ponorogo. Sejak mama atau ibu udah nggak ada, jadi jarang lagi kesini. Dan ini setelah 30 tahun lebih, tepatnya setelah ibu saya meninggal, baru kita kesini lagi nih. Terakhir kita ke Ponorogo tuh tahun 2019. Dan sekarang karena kita udah kangen lagi ke kampung di Ponorogo, jadi kita coba datang lagi. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau agak bindeng karena memang saya baru aja sembuh dari sakit. Jadi kemarin tuh sakit lumayan lama ya, 3 hari lebih, dan ini masih masa pemulihan. Jadi harap dimaklumi ya. Nama desa ini Desa Purwosari, Kecamatan Babadan ya teman-teman. Saya tuh senang banget sebenarnya tinggal di desa seperti ini. Pengennya sih punya homestay. Terus nanti bisa ngelihat tamu keluar datang pergi. Jadi mungkin pengennya nih rumah orang tua di sini bisa dibuat seperti itu. Cuma ya saya punya kakak-kakak ya, jadi nggak mungkin. Jadi sebenarnya orang tua tuh ibu saya meninggalkan rumah lahan, ya mungkin tempat tinggalnya dulu ya, yang terbengkalai sampai sekarang karena kita udah lama banget nggak nengok ke sini. Buat temen-temen untuk tahu lebih banyak, ikutin terus ya. Di sini juga ada sekolah SMP, SD, TK. Jadi menurut saya cukup strategis dan nggak jauh juga ke kota Madiun, karena letak Desa Purwosari ini di antara perbatasan Ponorogo dan Madiun. Yang membuat saya nyaman di sini adalah lingkungannya masih asri, masih hijau, banyak ladang jagung, padi. Jadi otomatis udaranya juga masih sejuk nih di sini teman-teman. Untuk rumah-rumah di desa ini menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Jadi ya terbilang ekonominya udah mulai maju. Sayangnya nih teman-teman, untuk jalan nggak semuanya diaspal dengan mulus. Jadi ada beberapa sisi yang masih belum rapi ya. Di sini tuh sedang masa panen dan hampir dalam masa panen. Jadi sepanjang jalan tuh hijau dan kuning. Pokoknya enak banget deh ngelihatnya. Nah ini udah sampai di depan rumah almarhumah ibu saya. Rumah yang paling jelek nih pastinya, tapi rumah penuh dengan sejarah. Yuk kita ikutin ya teman-teman. Seperti ini nih sisa-sisa masa kecil saya zaman dulu. Jadi rumah ini tuh udah bertahun-tahun kosong, bahkan puluhan tahun ya teman-teman. Dulunya sih masih ada yang nempatin, jadi ditempatin gitu aja oleh orang lain. Tapi belakangan ini orang yang nempatin udah nggak ada, jadi nggak karu-karuan seperti ini nih bentuknya. Ya seperti inilah bangunan zaman dulu tuh kita masih tidur dalam bilik-bilik, meskipun ada beberapa yang di tembok tuh bagian depannya. Menurut saya rumah ini etnik banget, apalagi bagian dalamnya. Setelah keliling-keliling ke rumah masa lalu, kita melipir ke yang ijo-ijo nih teman-teman, biar seger, biar enak. Ada video yang ijo-ijonya kan. Minggir ke sawah dulu. Jadi sawah di sini tuh unik teman-teman. Jadi punya pompa sendiri. Gimana ya? Pokoknya memasuki Jawa Timur tuh saya lihat tuh ada kayak bilik-bilik gitu. Saya pikir itu tadinya toilet, ternyata itu adalah pompa untuk mengairi sawah. Jadi keren juga ya, sawahnya diberi air tuh melalui pompa. Nggak perlu ngalirin air gitu loh dari sungai, tapi melalui pompa yang ada di sawah-sawah mereka tuh juga bisa. Tapi sebenarnya pompa itu digunakan saat musim kering aja ya teman-teman. Kita
lanjut lagi nih keliling-keliling desa Purwosari. Wah, kita keliling lagi nih, jadi mengingat saya waktu kecil dulu nih teman-teman. Saya tuh dulu sering banget hujan-hujanan, terus berteduh di bawah pohon. Waduh, pokoknya kalau ingat masa kecil tuh penuh dengan kebahagiaan deh. Di sini sebenarnya banyak anggota keluarga atau saudara-saudara yang lainnya teman-teman. Cuma karena waktu saya tuh udah mepet untuk lanjut ke Trenggalek, jadi kita cuma mengenang masa lalu aja ya. Lihat deh kanan kiri rumahnya lumayan besar-besar ya. Jadi termasuk makmur juga sih kehidupan di desa Purwosari ini. Ya, kenapa saya pengen punya homestay di sini nih? Karena saya lihat di sini belum ada ya homestay, adanya hotel di Ponorogo atau hotel di Madiun. Jadi kalau homestay itu pengennya punya homestay yang dibikin senyaman mungkin. Jadi ya pokoknya kecil tapi amat sangat nyaman. Karena waktu liburan Idul Fitri 2019 lalu kita tuh nyari hotel tuh agak susah ya. Jadi sempat kepikir, wah kalau punya homestay nih enak juga nih. Jadi satu rumah bisa untuk satu keluarga gitu kan, seru juga ya. Jadi pasti banyak dong yang sewa kalau saat musim lebaran. Apalagi lingkungannya masih asri gini nih teman-teman, kanan kiri tuh masih sawah ijo-ijo, masih tenang, nggak banyak kendaraan hilir mudik. Wah pokoknya nyaman banget deh. Ini belok nih. Tebusnya kemana nih? Rumah saudara yang satunya. Tapi kan keluar juga. Tapi anaknya jalannya lebar ya, Pak? Gede kesini siapa? Ini udah kayak kaya rumahnya, liatin aja. Kayak singgah. Tapi sepertinya di sini tuh meskipun rumahnya gede-gede atau luas-luas gitu ya, kayaknya sih penghuninya juga nggak banyak ya teman-teman. Saya lihat sepi banget, nggak ada yang keluar. Padahal ini kita keliling-keliling sekitar jam 11 atau jam 12 ya siang, atau mungkin sedang ke sawah semua ya. Mas Opi itu. Ya senang banget Bapak. Tapi bisa juga sih kebanyakan penduduk di sini tuh yang merantau ke Jakarta atau merantau ke luar negeri ya. Karena biasanya memang mereka mencari kehidupan yang lebih baik di luar kota sana. Teburunya di kot ini. Tinggal sama sana. Sudah jadi bagi. Ini Pak. Bingung apa? Siapa gitu gua? Ayah itu kamu berani naik motor. Ini juga nih rumah saudara nih, bukan siapa? Udah kubu. Bapak siapa ya lupa ini. Kacang banget Pak. Kaya. Yang bapak di sini. Apa mau dia yang sini aja? Di sini aku jangan mati di sini. Itu di rumah ibu. Enggak ada yang kenal sini. Tapi hidupnya tentram, adem, ayem gitu. Di sawahnya gabah gitu. Depan tuh belokan kiri mana? Ini Mbak Kardi ini namanya. Ya kaya nih makmur tuh lihat di depan banyak. Iya, Mana kiri? kiri. Tadi kan lewat sini. Ya tapi kita kan coba jalan lain dia bilang. Mau lewat jalan dalam apa ini mau Nggak tahu. memang mau belajar sepeda motor. Oh iya, pokoknya lu puasa senang. Untuk tanah di sini mungkin berbeda ya teman-teman dengan tanah yang ada di lereng-lereng gunung yang bisa tumbuh dengan subur nanam sayur mayur. Kalau di sini mungkin hanya bisa ditanam tebu, jagung atau padi. Jadi terbilang kering ya daerahnya. Sudah dulu ceritanya ya teman-teman. Dari sini kita mau lanjut makan sate khas Ponorogo. Teman-teman kalau ke sini patut dicoba satenya, enak banget, adanya di Pasar Melilir ya teman-teman. Apa lah Pak? Bapak.
Ini nih pasar Melilir, pasar antara perbatasan Madiun dan Ponorogo, teman-teman. Di pasar inilah hanya ada sate Ponorogo. Saya nyari di alun-alun sih nggak nemu ya sate khas Melilir ini. Jadi satenya tuh kayak banyak kunyitnya. Pokoknya enak banget deh. Terus nasinya juga enak. Nggak tahu kenapa begitu sampai di daerah Madiun, Ponorogo, Trenggalek, rasa nasinya tuh beda sama nasi-nasi di Jakarta. Jadi nasinya tuh pulen enak. Sayangnya saya nggak nanya ya berasnya pakai beras apa. Jadi seandainya tahu kan bisa bawa beras dari Ponorogo buat dimakan di Jakarta kan pasti lezat banget tuh. Ini saya keliling-keliling ke pasarnya nih, disapa sama ibu-ibu, sama para pedagang, semuanya ramah-ramah banget. Disapa, halo mbak, dari mana? Wah pokoknya happy banget dah kalau disapa sama warga-warga sekitar. Belusukan ke pasar Melilir. Pasar Melilir nih pasarnya cukup luas ya teman-teman, tapi kayaknya sih semakin siang dia semakin sepi. Jadi ramainya tuh hanya pagi aja. Di sini tuh oleh-oleh khasnya ada brem nih teman-teman, brem dari Madiun. Bremnya enak loh. Jangan lupa ya kalau ke Madiun atau ke Ponorogo beli brem asli Madiun. Untuk oleh-oleh kue, roti, brem atau snack-snack itu juga harganya nggak mahal-mahal ya teman-teman. Saya sempat beli itu buat keluarga yang di dekat rumah ibu. Pokoknya harganya murah semua. Mari kita makan dulu. Ini kita udah menikmati sate khas Ponorogo. Nah seperti ini satenya ya teman-teman. Selesai makan, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke arah Trenggalek dan Tulung Agung. Tapi sebelumnya kita akan melewati alun-alun Ponorogo dulu nih teman-teman. Ponorogo itu termasuk kabupaten yang cukup besar ya teman-teman, karena mungkin banyak wisata yang ada di Ponorogo. Kita udah 2 kali mampir ke Telaga Ngebel, dan di sini tuh yang terkenal gunungnya adalah Gunung Liman. Teman-teman kalau ke Ponorogo jangan lupa datangi tempat wisata yang ada di sini ya. Dan di sini juga udah ada Hotel Amaris nih, jadi termasuk kota yang udah cukup maju. Karena biasanya kalau sudah banyak hotel di suatu kota itu berarti daerah itu sudah mulai ramai dan sudah maju kotanya. Jangan lupa juga ciri khas Ponorogo itu adalah reok Ponorogo teman-teman. Tapi sayangnya kita tuh nyari-nyari souvenir reok tuh kok nggak ada ya di sini. Mungkin buat warga Ponorogo ada yang tahu di mana kita bisa beli souvenir khasnya Ponorogo. Yuk di komen ya. Belilah baru kan murah itu yang gede kalian kan. Iya, sama breaker 1 pak. Iya Soalnya buat bolongin ini juga pak, apa namanya, bolongin pixelnya yang ke kontrol room buat tarik kabel, nggak pakai port susah juga. Iya Bensin free. ya wes salah deket situ apa toko material ya beli situ kan. Ya ini baju kurang berapa baju? Ya ngomong aja baju. Halo. Ya. Halo pak. Oh ya siang gimana? Iya. Ada cerita memang kemarin lagi sini aja dari itu satu hari saya di satu hari. Itu permitnya ya. Iya kalau galangan gitu lebih ketat. Iya bos. Masing-masing kan punya tugas. Ini aja kekurangan untuk beli pulsa sama
ya. Transportasi. Jauh. Jauh. Oh, transportasi ke Galangannya. Ya dari kan nggak ada nginep di kapal Pak, nggak bisa nginep di kapal. Jadi kita nginep di penginapan. Jadi jalannya jauh. Oh, terus anunya gimana? Ngojek apa? Saya sewa mobil bukan. Iya. Ya, makanya pengeluarannya lumayan nih. Iya. Wes dilaporkan aja. Itu 10 itu mau rencana mau untuk apa gitu kan? Jalan 10-nya. Iya, nanti itu Pak, nanti ini kan tulisan aja nanti biar di WA ada rinciannya itu nanti. Ke Samsul biar jelas. Iya, siap nih. Dan terus Ya. tambahan operasional. Ya. Gitu teman. Tapi yang terpenting dites dulu juga purifiernya ya, jalan nggak nanti ya. Jangan sampai ngelas breaker apa sebenarnya nggak jalan gitu kan. Iya, siap. Cuman saya ini harus ngetes kan dari sana Pak. Kenapa itu? Berantakan. Iya masih berantakan masih belum ini. Belum ready lah. Ruang mesin engine lagi main pokoknya kosong. Kosong. Dan engine kan belum selesai. Jadi perlunya. Ya wes koper itu di anaknya. Dan ini di sebelah kanan kita ini adalah alun-alun Ponorogo nih teman-teman. Keluar dari Ponorogo, memasuki Trenggalek, kita tuh udah disambut sama bukit-bukit yang berwarna hijau. Dan gak lupa kita tuh disambut sama hujan yang sangat deras. Hujan plus kabut pastinya. Kita udah masuk kota Trenggalek. Tulungagung terus. Pacitan kanan. Pacitan bisa juga. Pemalang Surabaya terus. Kita terus. Bukitnya dekat banget kan? Mana? Situ aja. Camping. Info buat teman-teman nih untuk bensin Pertamax itu banyak banget ya, pom bensin pokoknya banyak di sepanjang jalan, jadi nggak usah takut. Yang susah itu Pertamina Dex, sepanjang jalan tuh kita nggak nemuin Pertamina Dex, dan baru ketemu itu di daerah Pacitan depan Pantai Soge. Saat hujan deras ini nih teman-teman, sangat-sangat mengerikan tuh, air kanan kiri kita tuh lihat deh, deras banget. Jadi bawaannya kita tuh agak-agak ngeri juga ya, takut longsor lah, karena airnya yang turun dari atas tuh sangat-sangat deras. Air deras banget. Tuh air deras banget. Tapi view-nya tuh memang indah sih ya, nih seperti ini nih, perbukitan. Sayangnya agak berkabut ya, jadi kurang-kurang jelas deh view-nya yang kita lihat. Nah, di depan kita ini nih airnya deras banget nih sampai ke jalan-jalan nih, teman-teman. Pokoknya sepanjang jalan tuh kita ngeliatin air yang turun dari sebelah kanan kita tuh. Karena airnya deras banget, apalagi begitu memasuki daerah Bendungan Tugu ya. Wah, airnya lebih deras lagi. Jadi di sini tuh ada bendungan yang belum dibuka ya. Katanya sih baru mau dibuka nanti awal Januari. Mungkin tahun baru ini akan opening ya. Di depan kita nih air deras banget nih teman-teman, sampai ke jalan raya. Mungkin ini penduduk sekitar yang membuka lahan ya, biar airnya tuh nggak numpuk di atas dan terjadi longsor. Jadi airnya biar ngalir ke bawah terus ke bendungan. Dan ternyata di sebelah kanan kita ini adalah Bendungan Tugu. Nah, ini kita udah masuk Trenggalek nih teman-teman. Jadi di Trenggalek tuh banyak ya wisatanya. Teman-teman ayo dong datang ke Trenggalek, tempatnya bagus dan indah banget. Kalau tadi airnya kan grojoknya di sebelah kanan ya teman-teman, sekarang ada di sebelah kiri kita nih. Wah, deres banget deh pokoknya, saya sampai takjub.
Ya Allah, alam tuh ternyata bener-bener mengerikan tapi juga menguntungkan ya gitu. Nih sebelah kiri lihat deh airnya. Tuh di depan kita ada lagi tuh airnya turun dengan sangat deras. Dan kita juga sempat berhenti karena ngelihat air yang sangat deras turun dari atas tinggian. Tapi itu posisinya ada setelah Bendungan Tugu ya teman-teman. Jadi setelah kita makan siang. Iya boleh Pak. Makan sego tiwul guys. Nih, ini adalah nasi tiwul. Tiwul adalah nasi singkong. Mobil kita di sana. Bendungan tapi belum dibuka bendungannya untuk umum tuh. Nggak apa-apa yuk kita lihat aja yuk. Berasa pokoknya kalau sepi-sepi ada gunung berasa kayak di New Zealand. Belum boleh masuk Kartei dengan Januari 2023. Ini Bapak Jokowi nih yang bikin kayaknya. Keren. Beda-beda tipis ya sama apa namanya tuh. Bagus ini ya bendungannya ya. Mau ngelihat air. Airnya Masya Allah, subhanallah, deras banget. Air dari mana ya ini? Airnya